Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Nova Putri. Pada hari ini saya akan mencoba memaparkan hasil rancangan bisnis keberlanjutan hijau yang telah saya buat, yaitu berjudul Earthwise. Sebelumnya Earthwise sendiri merupakan platform di mana pengguna dapat memberikan sampah organiknya dan nantinya sampah tersebut akan diolah dan dijadikan sebuah produk oleh Earthwise berupa pupuk yang telah terbuat dari bahan dasar sampah organik. Dan untuk visi misi Earthwise sendiri adalah yaitu visinya menjadikan sampah menjadi barang yang berguna and save the world with Go Green. Dan untuk misinya adalah yang pertama, mengurangi peningkatan sampah yang dapat berdampak buruk bagi masa depan, lalu mengajak masyarakat menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle untuk mengelola sampah. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat betapa pentingnya mendaur ulang sampah. Yang keempat, mewujudkan kewirausahaan berkelanjutan hijau dengan mendaur ulang sampah menggunakan Earthwise. Dan yang kelima adalah membuat pupuk berdasarkan bahan organik yang dapat bermanfaat bagi tanaman dan menjaga kualitas tanaman. Dan untuk hasil produksi dan pemasaran, untuk produksinya sendiri adalah berupa pupuk yang terbuat dari sampah organik, baik pupuk kompos maupun pupuk cair. Dan untuk pemasarannya akan dilakukan secara offline atau sosialisasi dan juga berupa online. Dan tertera kontak personnya yaitu atas nama saya sendiri, lalu ada email, dan ada juga webnya. Lalu saya akan mencoba menjelaskan latar belakang adanya ide bisnis ini. Yang pertama itu, saat ini sampah merupakan suatu permasalahan bagi setiap orang yang tidak bisa diselesaikan secara instan dan juga sulit untuk ditangani. Namun, sampah selalu dihasilkan oleh kegiatan manusia setiap harinya, bahkan sampai sepanjang tahun tanpa henti. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk sekitar 271 juta jiwa. Dan tentunya dengan semakin banyak penduduk di suatu negara, maka akan semakin banyak pula sampah yang akan dihasilkan oleh negara tersebut. Dan pengelolaan sampah di Indonesia masih terbilang memerlukan keperhatian, sebab saat ini sampah yang menumpuk akan menjadi atau hanya menjadi gunungan sampah karena belum dapat diolah secara maksimal. Sehingga hal tersebut membuat bau yang tak sedap dan menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu, ada juga contoh kasus yang menjadi perhatian, yaitu ada di daerah DKI Jakarta, di mana sampah yang dihasilkan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang untuk menampung sampah dari ibu kota. Dan TPST tersebut atau TPST dari Bantar Gebang mengatakan jika sampah yang dikirim oleh DKI Jakarta merupakan sampah yang didominasi oleh sisa makanan, lalu adanya sampah plastik, dan ada residu kertas dan juga yang lain-lain. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan beberapa cara, contohnya yaitu pemerintah membantu mengurangi dengan cara membangun 4 fasilitas pengelolaan sampah hatara atau FPSA di dalam kota atau intermediate treatment facility. Dan menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syarifuddin, mengatakan jika keberadaan fasilitas tersebut nantinya diharapkan mampu meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap TPS Bantar Gebang. Dengan dibangunnya keempat ITF tersebut diharapkan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 35 MW dengan mengolah sampah sebanyak 2.200 ton per harinya. Tentu dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi masalah sampah yang setiap harinya kian menumpuk. Dan yang selanjutnya adanya konsep
program Masaro, yaitu Manajemen Sampah Zero, yang merupakan program yang mengubah sampah organik yang dianggap tidak bernilai menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Untuk itu, Artwise sendiri terinspirasi dari adanya contoh-contoh di atas atau contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, gunanya untuk mengajak masyarakat atau karena adanya masyarakat yang abai terhadap sampah untuk dapat peduli terhadap sampah atau dapat peduli untuk masa depan kehidupan kita agar dapat mengolah sampah dengan benar dengan cara memilah lalu dapat didaur ulang kembali. Dan nantinya sampah organik tersebut yang dikumpulkan oleh masyarakat lalu dapat dikirim atau diberi kepada Earthwise yang nantinya akan diolah menjadi sebuah pupuk kompos atau pupuk cair. Dan selain itu, Earthwise sendiri merupakan gagasan startup berbasis website marketplace yang nantinya bisa diakses menggunakan mobile phone atau PC secara online. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mengurangi adanya sampah yang terbuang begitu saja dan juga dapat mengurangi dampak yang akan dihasilkan. Lalu ada manfaat ide bisnis plan, yaitu yang pertama, user atau pengguna dapat membuat pupuk berbahan organik sendiri di rumah dengan adanya edukasi yang diberikan oleh Earthwise, lalu membuat pupuk berbahan sampah organik dan mengajak masyarakat untuk menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia yang memiliki dampak negatif. Dan yang ketiga, memanfaatkan sampah organik yang terus meningkat, yaitu sampah rumah tangga berupa limbah sayuran atau sisa makanan untuk menjadi pupuk organik. Dan yang keempat, customer dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau, terlebih lagi adanya sistem poin yang dikumpulkan dengan memberikan sampah organik kepada Earthwise yang nantinya dapat ditukarkan dengan kupon diskon. Lalu adanya analisis peluang pasar. Pada bisnis ini, Earthwise terbentuk karena melihat adanya peluang dan terinspirasi oleh adanya konsep Masaro, yaitu manajemen sampah zero dan membantu pemerintah untuk mengurangi masalah yang kian menumpuk setiap tahunnya. Lalu untuk struktur organisasi Earthwise sendiri nantinya akan dilakukan oleh saya sendiri selaku owner untuk merancang segala kegiatan perusahaan dan mengoperasionalkannya, lalu mengatur uang, lalu mengatur strategi, dan nantinya saya akan memiliki 2 karyawan, yaitu yang pertama ada kurir dan yang kedua ada pelaksanaan produksi. Untuk kurirnya itu sendiri akan sebagai yang mengangkut sampah dari kiriman dari agen atau mitra yang telah mendaftar sebagai user, dan untuk pelaksanaan produksinya itu sendiri nanti untuk cara pembuatan pupuk. Lalu yang selanjutnya ada strategi identifikasi bisnis. Yang pertama ada deskripsi bisnis. Dan Earthwise sendiri merupakan sebuah platform marketplace berbasis online dengan menggunakan website sebagai media, dan Earthwise sendiri merupakan bisnis hijau yang menjual produk daur ulang dari sampah organik, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah organik dari pengguna atau user Earthwise itu sendiri yang sudah terdaftar di platform Earthwise. Lalu nantinya Earthwise sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada beranda, yaitu berisi tentang sekilas info, baik berisi berita ataupun tentang adanya edukasi atau artikel tentang pengolahan sampah. Lalu yang kedua ada produk, di mana Earthwise menjual produk yang akan dijual, yaitu ada pupuk kompos organik dan juga pupuk cair organik. Lalu yang ketiga ada jenis sampah, dan untuk jenis sampah ini sendiri merupakan sebuah informasi di mana
bagi user atau pengguna yang ingin memberikan sampahnya kepada Earthwise untuk mempelajari terlebih dahulu apa saja syarat yang harus dilakukan, yaitu seperti jenis sampah berupa sisa makanan dan juga limbah sayuran, dan juga bagaimana cara memilah sampah. Dan yang keempat ada tentang kami, yaitu merupakan sebuah fitur yang berisi tentang apa itu Earthwise, apa itu uh, mengolah sampah dan sebagainya, tentang sejarah Earthwise itu berdiri, dan uh, tentang kenapa bisa ada Earthwise, dan juga bagaimana cara Earthwise bekerja dalam sirkulasi ekonomi. Lalu untuk analisis kompetitif dan peluang jasanya sendiri, saya membandingkan tiga aplikasi yang hampir mirip dengan Earthwise. Yang pertama ada Rappel. Untuk Rappel sendiri memiliki kelebihan, yaitu merupakan aplikasi yang menjual sampah organik, di mana para pengguna, baik sebagai pengepul maupun sebagai kolektor, dapat membeli atau dapat jual beli di aplikasi Rappel. Jadi untuk Rappel sendiri hanya terfokuskan kepada menjual sampah atau membeli sampah anorganik saja, atau merupakan aplikasi sebagai media perantara antara penjual dengan pembeli. Dan lalu yang selanjutnya ada Montrust, yaitu merupakan aplikasi yang menjual sampah organik maupun anorganik. Dan sampah yang dijual di aplikasi ini mendapatkan uang dari hasil jual. Dan terdapat sistem pembayaran tagihan seperti BPJS, PLN, telepon, pulsa, dan nantinya saldo dapat di top up atau dapat diisi melalui beberapa merchandise. Lalu yang selanjutnya ada Kamibox, yaitu sebuah platform atau web yang membeli sampah anorganik saja berupa kertas, kardus, plastik, kaleng, dan juga logam. Dan berdasarkan adanya analisis kompetitif tersebut, Earthwise juga memiliki keunggulan yang belum dimiliki sebelumnya. Yang pertama adalah mengolah sampah organik yang dapat didapatkan dari mitra dan nantinya akan dijadikan produk untuk dijual kembali, di mana bahan yang dijual oleh pengguna nantinya akan digunakan oleh Earthwise menjadi bahan yang diolah dan akan dijadikan pupuk. Lalu yang kedua adanya sistem poin yang nantinya dapat ditukarkan dengan voucher belanja, atau juga bisa dapat ditukarkan dengan voucher kupon untuk membeli kembali produk yang ada di Earthwise. Lalu untuk aspek mekanisme layanannya sendiri, berikut adalah tata cara bagaimana untuk menjadi atau untuk mendaftar sebagai pengguna. Yang pertama itu akan ditunjukkan cara membuat account terlebih dahulu, dapat melalui media sosial berupa Facebook, Twitter, atau Google, atau bisa juga memasukkan email, lalu password, dan juga username. Lalu setelah klik join, maka akan diarahkan untuk melengkapi nama, nomor handphone, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan. Dan untuk golongan itu sendiri nantinya akan ada agen yang merupakan sebagai mitra yang akan memberikan bahan kepada Earthwise, atau sebagai pelanggan yang merupakan customer atau pembeli dalam Earthwise itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada mekanisme bagaimana cara Earthwise bekerja. Yang pertama, agen yang sudah terdaftar pada Earthwise sebelumnya mengajukan diri sebagai penyedia bahan dasar pupuk organik, yaitu berupa sampah organik. Lalu yang kedua, agen akan menyerahkan sampah yang sudah dipilah, yang nantinya akan disediakan plastik dan juga berupa drop box yang nantinya akan menjadi tempat untuk Earthwise mengangkut sampah tersebut. Lalu yang ketiga,
Earthwise akan melakukan penjemputan sampah dengan salah satu karyawan kami, salah satu karyawan Earthwise, dan yang selanjutnya setelah bahan diambil oleh Earthwise, maka nantinya poin pada akun pengguna yang memberikan sampah tersebut akan bertambah, dan setelah itu sampah yang telah diambil dari pengguna maka akan kita olah dengan beberapa bahan campuran, dan juga setelah itu akan diproduksi. Setelah diproduksi akan di-packing, dan setelah di-packing maka jika ada yang membeli maka akan langsung kita kirimkan dengan alamat yang sesuai tujuan. Lalu untuk strategi pemasaran sendiri ada 3. Yang pertama, untuk strategi pemasaran online, strategi pemasaran offline, dan juga adanya segmentasi pasar dan juga targeting. Untuk strategi pemasaran online dilakukan dengan cara ada beberapa yang kita gunakan, yaitu ada SEO, yaitu Search Engine Optimization, yaitu di mana kita menggunakan atau menyewa digital, yaitu berupa di mana jika seseorang mengeklik atau men-search kata seperti sampah atau organik atau sayur maupun pupuk, maka bisnis kita akan muncul dalam search engine tersebut. Lalu yang kedua adanya social media marketing, yaitu dengan menyajikan konten, video, foto yang menarik para calon pembeli. Lalu yang kedua adanya strategi pemasaran offline. Di sini untuk pemasaran offline sendiri itu Earthwise sendiri akan belusukan ke rumah warga untuk sosialisasi, lalu mengedukasi warga mengenai pentingnya pengolahan sampah, dan dicampuri dengan sosialisasi tersebut. Sekaligus Earthwise akan berpromosi serta mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi agen atau mitra Earthwise sebagai penyedia bahan dasar dari pupuk organik yang akan dijual oleh Earthwise sendiri. Lalu selain itu kita juga akan bergabung dengan para komunitas-komunitas lingkungan hijau sekaligus sebagai ekspansi dengan penyebaran bisnis Earthwise sendiri. Lalu ada segmentasi pasar. Untuk segmentasi sendiri di sisi geografis, produk akan dipasarkan di wilayah padat penduduk di tengah kota, wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, atau bisa juga ke seluruh Indonesia dengan melakukan pengiriman melalui ekspedisi tertentu. Lalu untuk letak geografisnya sendiri mudah diakses oleh beberapa transportasi umum. Lalu karena merupakan padat penduduk dengan tingkat konsumsi yang tinggi, maka bahan yang diperoleh juga akan tinggi. Dan selain itu, dengan pasar demografis yang mencakup segala umur, baik laki-laki maupun perempuan, dan untuk analisis segmentasi psikografis Earthwise, yaitu masyarakat yang sudah cakap menggunakan teknologi dan juga dapat melakukan pembelian secara online. Dan untuk targetingnya sendiri adalah Earthwise akan berfokus pada seluruh wilayah, terutama yang didominasi oleh pertanian. Namun ada untuk penargetan perolehan bahan dasar dikhususkan hanya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya saja. Dan untuk anggaran biaya yang pertama ada proyeksi biaya modal, di mana dengan total investasi sebanyak 32.179.000 dengan total penyusutan 2.188.640. Lalu dengan adanya total investasi tersebut ditambah dengan biaya produksi pada tahun pertama, kira-kira perkiraan kebutuhan dana yaitu sebanyak 59.787.640. Dan untuk sumber dananya sendiri akan menggunakan modal sebanyak 20 juta dan pinjaman sebanyak 39.787.640 rupiah dengan bunga bank sebanyak 3% dengan jatuh tempo sebanyak 3 tahun. Lalu ada proyeksi pendapatan dengan perkiraan produksi untuk pupuk cair
dengan berat 1 liter akan diproduksi sebanyak 150 per bulannya dengan harga 50.000, dan untuk pupuk kompos akan sama seperti pupuk cair, yaitu 150 per bulannya dengan harga seharga 30.000, dan perkiraan pendapatan per tahunnya sebanyak 144 juta rupiah dengan perkiraan asumsi kenaikan sebanyak 10%. Dan untuk proyeksi pengeluarannya ada biaya operasional, yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan menggaji karyawan sebanyak 2 orang, lalu ada kantong plastik, listrik, telepon, depresiasi, dan juga transportasi sebanyak 27.608.640. Lalu untuk proyeksi laba ruginya diperkirakan pada tahun pertama sebanyak Rp77.438.185 setelah pajak. Dan untuk kelayakan bisnisnya sendiri, untuk payback periodnya itu dana akan kembali setelah 4 bulan. Dan untuk IRR-nya itu sebanyak 250,49%, namun perhitungan tersebut terbilang tidak rasional karena angka yang didapatkan lebih dari 100%, dan untuk NPV-nya sendiri bernilai positif sehingga bisnis dikatakan layak. Dan untuk probability index sebanyak 1,8 pada tahun pertama sampai tahun ketiga 1,9, sehingga bisnis dapat dikatakan layak. Sekian video dari saya mengenai pemaparan rencana bisnis hijau berkelanjutan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.